仇敌胜过世界。我们要回应你呼召，靠着神的能力，万物跌下去，传福音给万民，相信就能看见神迹，期待复兴降临，转化每一颗心，愿你旨意成全在这地。为这福音的缘故，无论何时或何处，我愿更像耶稣。懂得福音的好处，进入永恒的国度，成为主的门徒。再唱一遍，是的，为这福音的缘故，为这福音的缘故，无论何时或何处，我愿更像耶稣。懂得福音的好处，进入永恒的国度，成为主的门徒。我们要回应你呼召，靠着神灵的能力，万普天下去，传福音给万民，相信就能看见神迹，期待复兴降临，转化每一颗心，愿你旨意成全。我们要回应你呼召，靠着神灵的能力，万普天下去，传福音给万民，相信就能看见神迹，期待复兴降临，转化每一颗心，愿你旨意成全在这地，转化每一颗心，愿你旨意成全在这地。The moment you stepped out of heaven into the world we live, you came and you paid for our freedom. No longer a slave in sin. For you now my life begins. Keep me right where you are. I will follow after you. When I fall, lift me high. Never lose inside of you. I found love. I found love. I was lost without a doubt till I found love. You are love. It's crazy no matter the season. Your love, it remains the same. Forever I'll follow you, Jesus. Was lost, now I'm found in grace. And you now my life remains. Keep me right where you are. I will follow after you. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, amin. Selamat pagi saudara dan saudari. Good morning everyone. Amin. Oke, jadi sebelum kita mempersiapkan hati kita,
pagi hari ini kita mau mengalu-alukan salah seorang saudara, in our midst, yang baru bersama dengan kita. Dengan ini mari kita alukan Brother Sherry, daripada UMS, student UMS, Kami pihak gereja sangat bersuka cita dengan kedatangan saudara. Mari kita mungkin pergi kepada dia, kita bagi dia satu sentuhan untuk kita mengalukan brother ini. Amin. Haleluya. Jadi sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari pada saat ini saudara-saudari kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan pada hari ini. Pada saat hari ini saudara-saudari kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kerana kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan hari ini Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi atas kasih Engkau yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa Tuhan. Tuhan, di atas segala perkara yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap ahli keluarga kami, untuk pemimpin kami Bapa. Tuhan, kami bersyukur untuk gereja kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk pekerjaan kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap perkara yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan. Kami berdoa Bapa, Roh Kudus Engkau mengalir di tempat ini ya Bapa Tuhan. Menjamah setiap hati kami ya Bapa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa Tuhan. Haleluya Bapa. Kami mau Tuhan terus menyembah Engkau ya Bapa dan juga memuji Engkau ya Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau sekali lagi Bapa pada hari ini. Kami mau ya Bapa mengangkatkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus semua kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi sekali lagi saya mengalukan setiap saudara-saudari yang datang di onsite di gereja dan juga yang mengikuti kita online. Sekali lagi saya mewakili Pastor Anthony dan Saudari Momoy mengalukan saudara-saudari di tempat ini. Kita mau merayakan Tuhan Yesus pada hari ini. Amin. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Tanpa melengah masa saya menjemput Saudari Aili dan juga tim dia untuk memimpin kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Kak Ruth. Amen. Haleluya. Good morning. Shalom semua. Bagi yang di depan laptop, di depan handphone, di rumah, mau juga setiap saudara-saudari yang bersama di gereja, boleh katakan haleluya. Mungkin yang di dalam laptop ataupun itu handphone boleh type juga haleluya. Sebab Tuhan kita baik. Amin. Mari kita lihat di dalam Ulangan 31 ayat 6. In Deuteronomy 31 verse 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar kerana mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Haleluya. Be strong and courage. Do not fear and afraid. For the Lord your God is the one who is going with you. He will not fail you. He will not forsake you. Amin. Haleluya. Mari kita angkatkan sembah kita buat Tuhan Yesus kita. Amin. Come on. We praise the Lord. Haleluya.祝你跟我走，望不天下走。天涯海角紧紧抓住我，主我跟你走，主我跟你走，望不天下走，是因有苦紧紧跟你走。Amen， 哈利路亚！开始
Interpreted Translation lagunya menyatakan, kita mau berjalan bersama Tuhan. Amin. Haleluya. 来，我们一起唱。祝你跟我走，往普天下走，天涯海角紧紧抓住我。祝我跟你走，往普天下走，是因有苦紧紧跟你走。因你是万王之王，万主之主，有你跟着我，我害怕什么？因你已战胜死亡，阿门，大胜君王的眼，星星的双眼，看那天使天居在身边，说在我的心，说在我的心，谦卑地聆听你的话语，深植在我心。阿门。因你是万王之王 ，You are the Lord of Lords, You are God。哈利路亚。有你跟着我，我害怕什么？因你已战胜死亡之主，有你跟着我，我害怕什么？因你已战胜死亡，大胜君王，这信心的路我永不回头，这信心的路我永不回头，这信心的路我永不回头。哈利路亚，阿门。We will not turning back. We will follow Jesus. Amen. Haleluya. Ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Engkaulah kebenaran kami. Engkaulah kemenangan kami. Amin. Ya Tuhan. Kami katakan Tuhan, Engkaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kita katakan Yesuslah kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. amin. Kau Kau keyakinanku, keyakinanku untuk bersinar terang. amin. Haleluya. Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Selamanya kami percaya Engkau Tuhan. Mari kita katakan hanya Engkau satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Yesus kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Amin, haleluya. Hidup kami tidak akan sama lagi Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Engkaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. sumber dari segalanya. Ya Tuhan, Engkaulah kebenaran kami. Kau kebenarannya selalu ku pegang. Kau keyakinanku
Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Yesus, Yesus, Kau yang telah mengubah hidup kami Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru Tuhan berikan di dalam kami. Bagi setiap yang percaya di dalam Tuhan, Dia adalah ciptaan baru. Haleluya. Tuhan, Engkaulah alasan untuk kami hidup. Selamanya Engkaulah satu-satunya alasannya Tuhan. Mari kita nyanyikan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus, Engkaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. There's no reason. There's no other reason. Kaulah alasan. We just want to live for You, O God. Untuk ku hidup, to praise You, O God. Hanya menyenangkan-Mu. Yeah, Jesus, You are the reason. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus, Yesus, Kaulah alasan untuk ku hidup. Yesus, hanya menyenangkan-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yeah. Yesus, Kaulah alasan. Yesus, Kaulah alasan. You are the reason that we breathe, that we live, Jesus. Yesus, Kaulah alasan. Yesus, Kaulah alasan hidupku bagi-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kaulah alasan. Hidup kami milik Engkau Tuhan. Kami yang dulu telah Engkau memanggil untuk mengenal Engkau. Kami bukan lagi kami yang lama, tapi kami menjadi ciptaan yang baru, anak kesayangan Engkau Tuhan, yang Kau telah ubah kami di dalam kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami katakan Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku,
Tuhan kami. Yesus Tuhanku, Kau berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Yes Lord, thank you for your love. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, hidupku takkan sama. Yes, we declare, hidupku takkan sama. Di dalam-Mu Tuhan, hidupku takkan sama. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dialah Tuhan Juru Selamat kita, Dia telah mengubah kita di dalam terang kemuliaan Dia. Oh haleluya, haleluya. Engkau telah mengubah hidup kami, Engkau telah membawa hidup kami untuk Engkau Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Yes oh God, haleluya. Thank you Jesus. You're so good. You're so good, God. We long to worship you, God. We long to worship you and lift your name on high, because there's no other name, only your name, Lord Jesus. They give us life. They give us victory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amin. Ya Tuhan, bila Kau curahkan hadirat Engkau memenuhi setiap ruangan di sini, bila kuasa Engkau memenuhi setiap hati kami, hidup kami, agar kami sekali lagi pada pagi hari ini kami diubahkan, kami disegarkan, kami disembuhkan, kami dibangkitkan di dalam Roh Engkau. There is a power in your presence, Lord. Let your Holy Spirit to touch our heart, touch our life right now, oh God, in this place. Let the Spirit move. Let the Spirit move. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. I love to worship you, my God. I love to worship you. Amen. Yes, Lord. We see your Spirit fall. Your Spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. Come on, church. Lift up your voice. Lift up your worship. I love to worship you, my Lord, And feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Yes, Lord. We worship you, Lord. Yes, I love to worship you. Come on, church. Let's sing it out. I love to worship you, my God. I love to worship you. I love to worship you, my Lord. Yes, we see your Spirit. Your Spirit
to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Lord, I yearn for you. Yes, Lord. Long to see This you is a move. prayer, this is a Lord, desire. I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you. We long to see you move. Lord, I lift my hand before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my God. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, Lord. Would you come and fall on us, God? Fall on us, Lord. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Let us sing one more time. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, Change my life. I want to live for you, my God. Yes, we live for you, Lord. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, O Lord. Fall on us, Lord. Thank you, Jesus. Fall on us, Lord. Fall on us, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, this morning, Tuhan, pada pagi ini we just want to open our hearts to your Holy Spirit. kami ingin membuka hati kami kepada suara Engkau, That your Holy Spirit will fall on us right now. supaya Roh Kudus Engkau datang kepada hati kami, That your Holy Spirit will fall on us from the inside out. supaya Roh Kudus Engkau datang ke dalam hati kami. Hallelujah. Lord, we need more of you. Kami perlukan Engkau. Thank you, Terima Jesus. kasih Yesus. Friends, this morning I just really sense the Lord wants to encourage us once again. Saudara-saudari, pada pagi ini saya merasakan Tuhan ingin mendorong kita That He is a God who loves us so much. Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. He loves us so much that He gave His one and only Son Jesus for us. Dia sangat mengasihi kita sehingga dia memberikan anak tunggalnya untuk kita. And today I just really sense the Holy Spirit wants to encourage us to really learn
Dan pagi ini saya juga merasakan bahwa Roh Kudus mau kita belajar to really learn to love our God with all our heart, with all our might, with all our soul, and with all our strength. Amen. untuk mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh roh kita. Let us just take, a couple of seconds as the music plays on to really reflect what does that really mean to you in your life. Mari kita ambil sedikit masa untuk melihat kembali kasih Tuhan dalam hidup kita. What does it really mean for you as a man, as a woman? Apakah maksud kita sebagai seorang umat Tuhan? What does it mean for you every day when you're at home? Apakah maksudnya apabila kamu berada di rumah, When you're at your workplace? apabila kamu bekerja, When you're out there spending time with your friends? apabila kamu di luar sana meluangkan masa dengan rakan-rakan kamu? What does that really mean to love our God with all our heart, all our soul, all our might, and with all our strength? Apakah maksud apabila kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh roh, jiwa, dan semangat kita di sana? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, thank you so much Tuhan, terima kasih that this morning we can come together sebab pagi ini kami dapat berkumpul to worship you untuk menyembah Engkau, and to seek your face. untuk menyatakan kasih karunia Engkau. Lord, we ask that your Holy Spirit will fill us with your love, Kami berdoa supaya Roh Kudus Kau memenuhi kami dengan kasih, that your presence will fall upon us so powerfully, supaya hadirat Engkau memenuhi kami, that we can truly be convicted supaya kami dapat betul-betul diyakinkan what it really means to love you with all our heart, with all our soul, and with all our strength. supaya kami dapat diyakinkan dengan mengasihi Engkau dengan sepenuh jiwa, roh, dan kekuatan kami. Father, this morning we commit our hearts to you. Kami serahkan hati kami kepada Engkau. We pray that your word will continue to nourish us, Kami berdoa supaya firman Engkau terus mendorong kami, and that your Holy Spirit will empower us and convict us every single day, dan supaya Roh Kudus Engkau terus meyakinkan kami, so that every day we will become more and more like you. supaya setiap hari kami akan menjadi lebih lagi seperti Engkau. We thank you Kami mengucap syukur and pray all this in Jesus' name. dan serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus. And all God's people say, Semua katakan Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Good morning, friends. Selamat pagi saudara-saudari. Please kindly be seated. Silakan duduk. It's so good to see everyone here this morning. Sangat gembira untuk melihat semua pada pagi ini. Can you just tell the person next to you a very warm welcome to you? Katakan dengan orang di sebelah Anda, selamat datang. And for our friends who are joining us online as well, we also want to really warmly welcome you. Dan saya juga ingin mengalukan kawan kita yang berada di talian. And once again, if you are visiting us for the very first time or second time, like our dear friend, brother here, we also, on behalf of Pastor Anthony and Sister Moy Moy, we want to welcome you once again. Amen? Saya mewakili Pastor Momoy, Pastor Anthony dan Sister Momoy mengalukan saudara-saudara kita yang pertama kali, kedua kali datang menyertai kita pada pagi ini. My name is PC, and this is Brother Stewart. Nama saya PC dan ini Brother PC dan saya Stewart. And we are so glad to be up here to be able to serve everyone this morning. Dan kami sangat bersyukur dapat melayani setiap umat Tuhan pada pagi ini. And I really hope all of you have been well the past 1 week. Semua sehat. Yeah, you feel happier with the cases coming down? Yeah? Kamu oke dengan kes semakin menurun. Amen. Let us continue to keep our nation in prayer, understanding that our government may open the borders soon, right? Mari kita terus berdoa untuk negara kita, lebih-lebih lagi sempadan negara akan dibuka tidak lama lagi. Amen. Praise God. Amen. So friends, this morning we are going to carry on from our current series, Would You Marry? No, Would You Mentor Me? Pada pagi ini kita akan meneruskan seri Sudikah Kamu Membimbing Saya.
So for the past 2 weeks, we started to explore about God's heart in the area of mentoring. Pada minggu yang lepas kita sudah melihat apakah yang dimaksud dengan mentoring. And last week, our preachers, Sister Moy Moy and Sister Imoy, enlightened us why mentoring actually work. Dan pada minggu lepas, Sister Momen dengan Sister Imoy telah menerangkan kenapa pembimbingan itu penting. And this morning, we are going to do something slightly different. Pada pagi ini kita akan buat sesuatu yang berbeza. Okay, this morning the title is Dispel the Myths. Pada pagi ini kita akan melihat tentang menghapuskan mitos. You know, where we are going to look through a couple of common myths about mentoring and why they are actually myths. Dan kita akan melihat kenapa setengah pementoran itu adalah mitos dan kita akan menghapuskan mitos tersebut. Firstly, let us define what is a myth. Mari kita definisikan apakah yang dimaksudkan dengan mitos. Yeah, anyone? What is a myth? Apakah yang dimaksudkan dengan mitos? Anyone? Wow, so quiet. Not quite sure. Okay. A myth is actually a belief Mitos adalah satu kepercayaan or an idea ataupun idea that has been believed by many yang dipercayai oleh orang for a long time untuk sekian lamanya or even throughout generations. ataupun selepas beberapa generasi. But they are not true or partially true. Okay. Tapi ianya tidak benar ataupun separuh benar. You know, for example, Sebagai contoh, when the COVID-19 pandemic started, apabila pandemik melanda, one of the commonest myths that have been going around ada satu kepercayaan yang berlegar was that COVID-19 only affects countries that are in the cold climate. bahwa COVID ini hanya berlaku di negara yang beriklim sejuk. Yeah, I'm not sure if you came across that because there's someone in my family actually believed that at the beginning. Ada di dalam keluarga saya percaya tentang perkara ini. You know, some really thought that COVID-19 won't, arrive in Malaysia because Malaysia is a hot climate country. COVID ini tidak akan datang di negara Malaysia sebab negara kita adalah beriklim panas. Of course, as we know, that's a myth, right? Tetapi itu hanyalah mitos semata-mata. You know, COVID-19 actually entered Malaysia, and that's why we still had cases up to today. Sebab itu COVID datang ke Malaysia dan kita masih lagi mengalami mendengar case setiap hari. And you know, friends, sometimes in our relationship with God, Dan kadang-kadang dalam hubungan kita dengan Tuhan, the fact is we may be affected by some myths or misunderstanding about a particular topic. kita mungkin dipengaruhi oleh setengah salah faham dengan Tuhan. And sometimes these myths or misunderstanding can really hinder our walk with God. Dan setengah daripada salah faham dan mitos ini boleh menjauhkan kita dari Tuhan. So when we look at this series, Would You Mentor Me? Apabila kita melihat siri Sudahkah Kamu Membimbing Saya, We want to look at what are some common myths that could actually stop a believer from saying yes to being mentored. mari kita lihat beberapa mitos yang boleh menghalang kita untuk dibimbing oleh Tuhan. So without further ado, I'm going to bring everyone to a very simple verse for today. That's from Hebrews chapter 13, verse 7. Kita lihat kepada Ibrani 13 ayat 7. Okay, I will first read in English and Brother Stewart will be reading in Bahasa. So if you are there, I would like to invite you to join me. 1, 2, 3, Hebrews 13, 7. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Dalam Ibrani 13 ayat 7, terjemahan baru, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. So friends, when we look at Hebrews, it's another letter written by Apostle Paul, to the church.
kita melihat bahwa buku Ibrani adalah buku yang ditulis oleh Paulus kepada gereja dia. This is again another verse that carries God's heart when it talks about leadership, when it talks about mentoring or discipleship. Dan ia menceritakan tentang penggembalaan dalam Kristus. And we want to explore from this verse what are some common myths about mentoring. Kita ingin melihat beberapa mitos dalam pementoran ini. And why they are myths? Kenapa dia adalah mitos? And what is actually the truth or God's heart behind them? Dan apakah fakta ataupun kebenaran di sebalik mitos ini? You ready? Sudah bersedia? Amen. Okay, myth number 1. Mitos pertama, I need a mentor who can meet all my needs. saya memerlukan mentor yang dapat memenuhi semua keperluan saya. It means for this believer, it's like I will only say yes if I can find a mentor who can meet all my needs. Saya hanya akan katakan ya apabila saya berjumpa atau menemui mentor yang dapat memenuhi semua keperluan saya. Well, friends, I'm not sure about you. Saya tidak pasti tentang kamu. Definitely for myself, I would really wish, to have such a mentor. Kalau saya pun berharap akan ada mentor yang seperti itu. But the fact is, or the reality is, no such mentor ever existed. Amen? Tetapi sebenarnya tidak ada wujud mentor seperti itu. Even being someone who is married, not even my wife can meet all my needs. Malah istri saya sendiri tidak dapat memenuhi segala ataupun semua keperluan saya. Perhaps only Jesus Christ himself could be claimed as the perfect mentor. Mungkin hanya Yesus Kristus saja yang boleh dikatakan sebagai mentor yang sempurna. That's why, friends, such an expectation is actually unrealistic. Jangkaan seperti ini sebenarnya tidak realistik. And the starting point is also not right because a mentor's role is not to meet all your needs. Dan titik permulaannya juga tidak benar karena mentor tidak memenuhi segala ataupun semua keperluan kamu. But as your spiritual mentor, his or her role is to help you to grow spiritually to another level. Amen? Tetapi peranan dia sebagai mentor rohani kamu adalah untuk dia melihat kamu bertumbuh dalam rohani kamu. There is only one person in this world that can meet all your needs. Who is he? Ada satu orang di dunia ini yang Only God alone, my friends. hanya Tuhan saja yang sempurna. Can you tell the person next to you, only God alone can meet all your needs? Hanya Tuhan yang boleh memenuhi keperluan kamu. So when we are asking to have a mentor who can meet all our needs, it is actually a myth because no such person ever existed. Apabila kita ditanyakan tentang mentor yang boleh memenuhi semua keperluan kita, ini adalah satu mitos karena tidak semua keperluan kita dapat dipenuhi oleh mentor kita. And it becomes very unrealistic. Dan ia menjadi sangat tidak realistik. So what does God actually say about this? Apa yang Tuhan katakan tentang ini? What is a reasonable expectation of a mentor? Apakah jangkaan yang sepatutnya kamu patut ada kepada mentor kamu? When we look at verse 7, it says, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life. Dalam ayat 7, ingatlah akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. So when we look at this verse, it says, who spoke the word of God to you, it gives us a glimpse of what is actually reasonable to God. Ya sebenarnya apabila kita lihat kepada ayat ini yang menyampaikan firman Tuhan kepada kamu, ya sebenarnya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kamu. A spiritual mentor can be regarded reasonably as a spiritual mentor. Can be regarded as a spiritual mentor. Mentor kita boleh dikatakan sebagai mentor rohani kita. When he or she is reasonably faithful in the word of God. Apabila dia seorang yang
apabila dia bertanggung jawab dalam firman Tuhan, and he is reasonably experienced enough to guide you or help you in the Word of God. dan apabila dia seorang yang wajar dalam membimbing kamu untuk memahami firman Tuhan. Now, that does not mean your mentor or the person who can be your mentor needs to know the Bible inside out. Ini tidak bermaksud seorang yang membimbing kamu perlu mengetahui Alkitab itu secara luaran dan dalaman. Or it does not mean this person needs to be someone who has never made a mistake Dan when ia he juga, applies the Word of God. ia juga tidak bermaksud orang itu tidak pernah melakukan kesilapan. You know, friends, even in Hope KK, our heart, as what Pastor always shared to, our heart is that every mentor, Dalam bahkan dalam gereja pengharapan ini, pastor pernah mengongsikan their spirit is that they will help their mentee to their very best in the Word of God. kita mahu membantu menti kita dalam pertumbuhan rohani dia. And at the same time, the mentor is humble enough to accept that there are still areas in the Word of God that he or she needs to grow in. Dan kita juga patut terima bahwa mentor ini seorang yang perlu masih lagi memperbaiki kehidupan dia dalam firman Tuhan. In fact, in a mentoring relationship, it is not just a one-way direction. Bahkan dalam hubungan pembimbingan ini bukan hubungan satu hala. We also believe that there is also room for the mentor to learn from the mentee when it comes to the Word of God. Amen? Bahkan mentor itu sendiri boleh belajar dari menti dia dalam firman Tuhan. Amen? Amen. So friends, we are not looking for a Superman mentor. Kita bukan melihat seorang yang sangat hebat dalam pembimbingan ini. If you read the Bible, Jesus prayed for a long time. Apabila kamu melihat Alkitab, Yesus berdoa untuk satu tempo masa yang lama. The day before he made the decision to choose who were going to be his disciples. Apabila masa untuk dia memilih siapa yang akan menjadi murid-muridnya. And did Jesus choose the most knowledgeable person Adakah to be his disciple? Adakah dia memilih orang yang berpengetahuan untuk menjadi murid dia? The answer is no. Jawabannya tidak. He chose someone very ordinary. In fact, they were fishermen. Dia memilih orang yang biasa. Like, like Peter, John, James, and so on and so forth. Dia memilih seorang nelayan seperti Petrus, Yohanes, dan James untuk menjadi murid dia. And he's going to trust them with the Great Commission. Dan juga dia juga menyerahkan amanat agung kepada mereka. Right? Sometimes we scratch our head and say, God, wow, such a big responsibility. Why did he entrusted them to fishermen? Kadang-kadang saya pun berfikir, kenapa Tuhan memberikan tanggung jawab ini kepada orang yang biasa sahaja? Because God looks at the heart. Amen? Karena Tuhan mengetahui hati mereka. Amen. Another example in the Bible. How many of you here you know Eli the priest? Siapa di sini tahu tentang Imam Eli? Yeah, in the book of Samuel. Dalam buku Samuel, You know, Eli, he was a priest that was looking after the tabernacle of God. Eli adalah orang yang menjaga tabut perjanjian. But he was not a perfect priest. Tetapi dia bukan seorang iman yang sempurna. In fact, he failed to correct his sons. Malah dia gagal untuk mendidik anak dia. You know, who have taken the best portion of meat during sacrifice. Apabila dia mengambil bagian terbaik dalam dalam persembahan, You know, even the sons, they were actually sleeping with women who were, at the entrance of the tabernacle. Wow. malah dia tidur dengan perempuan di dalam tabut kemah kudus. But yet, God still used Eli to mentor Samuel. Tapi Tuhan masih menggunakan Eli untuk membimbing Samuel. You know, in 1 Samuel chapter 3, verse 12, it says, At that time, I will carry out against Eli everything I spoke against his family from beginning to end. Di buku 1 Samuel 3 ayat 12, pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. So we could see God was very, very displeased with Eli.
Tuhan sangat tidak senang dengan Eli. But yet, God still used Eli to mentor Samuel. Tetapi Tuhan masih menggunakan Eli ini untuk membimbing Samuel. And many of us knew Samuel grew to be a prophet, the anointed who? Dan kita tahu bahwa Samuel ini mengurapi siapa? Anointed a king. Amen. Mengurapi raja. That is King Saul and later on even King David as well. Wow, such an honor. Yaitu Raja Salus dan kemudiannya Raja Daud. Amen. Amen. So friends, we are not looking for perfect mentor because there's no such person that ever existed. Kita bukan melihat kepada mentor yang sempurna karena mentor yang sempurna tidak wujud. We are looking for a servant of God who is willing to serve, Kita melihat kepada hamba Tuhan yang ingin melayani, who is willing to share his or her life with you and to help you in your spiritual walk. yang ingin berkongsi tentang kehidupannya dan melayani kamu dan saya dan berkongsi tentang perjalanan iman dia. Of course, practically speaking, Secara logiknya, secara praktikalnya, when a mentor and a mentee comes together, apa mentor dan mentee datang bersama, the fact is both are still imperfect being, right? kedua-duanya adalah orang yang tidak sempurna. That's why very often to ensure that both sides have realistic expectation in the relationship, Itu sangat penting apabila kamu mempunyai jangkaan yang realistik dalam hubungan pembimbingan ini. one practical advice that we tend to encourage every mentor and mentee to do, Salah satu nasihat yang praktikal boleh kita lakukan, at least once a year or few times a year, mungkin dalam setahun sekali, atau that is to openly talk about your expectation of one another. mungkin kamu boleh katakan atau berbincang tentang apakah jangkaan kamu terhadap pribadi masing-masing. You know, for example, the mentee can speak to the mentor and say, "Mentor, this is what I hope to learn this year. Can you help me in this?" Sebagai contoh, mentee boleh katakan kepada mentor dia, ini yang saya harap untuk belajar tahun ini. Boleh kamu bimbing saya dalam aspek ini? And the mentor can also be honest and tell the mentee that, "Hey, this is my weakness. This is my strength. This is what I think I can do best to help you." Dan mentor juga boleh memberitahu bahwa ini adalah kelemahan saya dan saya harap kamu boleh memahami, boleh membantu saya dalam aspek ini. You know, it is in this kind of culture of respect and honor that we can help one another to grow despite our imperfection. Amen? Dalam budaya saling menghormati ini sebenarnya kita dapat bertumbuh dan mengenali satu sama lain dan bertumbuh di dalam Tuhan. So the truth here is I need a mentor who can do his or her best to help me spiritually. Amen? Kebenarannya di sinilah saya memerlukan seorang mentor yang boleh membantu saya bertumbuh dalam rohani. You know, for those who are online, can you type, "I need a mentor who can do his or her best"? Bagi mereka yang di atas talian boleh katakan saya memerlukan mentor yang boleh memberikan saya yang terbaik. Amen. Amen. Myth number 2. Mitos kedua, I will be controlled by my mentor. Wow. saya akan dikawal oleh mentor saya. You know, this is a very important myth that I would like to explore a bit this morning. Mitos ini ingin saya terangkan dengan lebih lagi pada pagi ini. This is a myth because it is never the starting point of a mentoring relationship. Mitos ini adalah tidak benar karena ianya dari titik permulaan tidak betul. Control is never the spirit of mentoring. Mengawal bukanlah semangat pembimbingan yang sebenar. The true spirit behind mentoring is servanthood. Amen? Semangat yang sebenar atau roh yang sebenar dalam pembimbingan ini adalah hati yang merendah diri. Where both mentor and mentee learn to serve one another. Apabila mentor dan mentee ini belajar untuk melayani satu sama lain. When we look at the verse here, it says, "Remember your leaders who spoke the word to you. Consider the outcome of their life." Dalam ayat Ibrani tadi dia menyatakan bahwa perhatikan arah hidup mereka dan contohilah iman mereka. Apostle Paul used the word consider. Rasul Paulus menggunakan ayat perhatikan. Consider here means you weigh carefully.
then you choose to decide wisely. Rasul Paulus menggunakan ayat perhatikan dan kamu ikut ataupun buat keputusan dengan bijak. So Apostle Paul is basically writing to the believers that look carefully at the life examples of your leaders or mentors and then choose wisely to follow them. Perhatikan baik-baik, perhatikan dengan dekat kehidupan pemimpin kamu dan ikut ataupun contohi kehidupan pemimpin kamu. As they choose to follow God. Apabila mereka memilih untuk mengikuti Yesus. Paul did not actually use a gun, right? He didn't use a gun and point at the believers and say, guys, you better listen. You have no choice. You got to follow what I say. Did he do that? Tuhan tidak memaksa kamu, memeras urut kamu dengan untuk mengikuti Dia. The answer is no. Jawabannya tidak. Apostle Paul, as a spiritual father, he wrote with a big heart of love. Rasul Paulus sebagai bapa rohani, dia menulis dengan penuh kasih karunia. He urged the believers with the heart of love. Dia menulis dengan penuh kasih sayang. He say, guys, please look at the examples of your leaders and mentors. Saudara-saudari, lihatlah contoh kehidupan pemimpin kamu. Then choose wisely to follow them. Pilih dengan bijak untuk mengikuti mereka. Paul did not ever force them at all. Amen. Paulus tidak pernah memaksa mereka. Amen. There is no elements of control at all. Tidak pernah ada elemen pengawalan ataupun mengawal dalam hal ini. Mentoring is never about one person controlling another person. Amen. Pembimbingan tidak pernah tentang mengawal orang lain. When we look at the Bible, when Jesus invited his disciples, Peter, John, James, and the others. Apabila kita melihat Yesus dan murid-muridnya menjemput murid mereka yang lain, did Jesus actually carry a parang, and go to the disciples and say, "Hey, Peter, you better follow me. If you don't follow me, I'm going to murder you." Did he say that? Yesus tidak pernah memaksa Petrus dengan membawa parang, kamu mesti ikut saya. What did the Bible say? Apa yang Alkitab katakan? Jesus joyfully called the disciples to follow him. Come, I will make you fishers of men. Yesus dengan sukacitanya mengatakan, mari, saya akan jadikan kamu orang yang pelayan manusia. And what did the Bible say? Apa yang Alkitab katakan? At that moment, Peter, John, James, they drop whatever that they're doing and they choose to follow Jesus. Petrus, Yohanes, dan James meninggalkan jalan mereka dan memilih untuk mengikuti Yesus. There was no elements of control at all. Tidak ada elemen pemaksaan dalam hal ini. Peter, John, James, and the rest, they chose to follow Jesus on their own. Murid-murid Yesus memilih untuk mengikut Yesus dengan pilihan mereka sendiri. Willingly and wholeheartedly. Dengan sukarela dan sepenuh hati. In fact, as time goes by, apabila masa berlalu, Jesus and the disciples even became friends. Yesus dan muridnya menjadi sahabat. In John chapter 15, I have called you friends. Jesus said. Kita dapat lihat dalam buku Yohanes, saya memanggil kamu sebagai sahabat. And Jesus reminded them, not to do whatever he has called them to do because they are forced. Remember his love. Do it out of their love for Jesus. Tuhan tidak pernah memaksa murid-muridnya melakukan dengan secara terpaksa, tetapi lakukan dengan sukacita. When Peter denied Jesus 3 times, right? We knew the story. Apabila Petrus menyangkal Yesus 3 kali, what did Peter do? Peter was so disappointed of himself that he went back to do fishing. Petrus sangat sedih dengan diri dan sehingga dia kembali menjadi menangkap ikan. At that moment, Jesus came and spent time with Peter. Dan pada masa itu Yesus datang dan meluangkan masa dengan Petrus. And Jesus asked Peter, Peter, do you love me? Petrus, kamu mengasihi saya? And he said, well, if you love me, feed my sheep.
Jika kamu mengasihi saya, berikan makan kepada domba saya. Did Jesus force Peter to leave fishing and follow him? Adakah Yesus memaksa dia untuk meninggalkan pekerjaan dia? Did Jesus try to control Peter by using maybe like a string to tie up his hands and say, "Follow me"? Adakah Yesus memaksa Petrus mengheret dia untuk mengikuti Yesus? The answer is no and no. Jawabannya lah tidak. Jesus said, "If you love me, feed my sheep." Jika kamu mengasihi saya, berikan makan kepada domba saya. Friends, Saudara-saudari, since the past 2 weeks when we talk about mentoring, pada minggu yang lepas kita bercakap tentang pementoran. are you thinking of mentoring because your leaders are telling you to do mentoring? Adakah kamu memikirkan pementoran ini sebab pemimpin kamu menyuruh kamu? Or you're doing mentoring because you just feel you have nothing else to do? Ataupun kamu dibimbing sebab kamu tidak apa-apa mau buat? Or are you doing mentoring because you really love God? Amen. Ataupun kamu membuat pembimbingan karena kamu mengasihi Tuhan? Friends, ultimately, this is the question that you need to ask yourself. Do you really love God? Ini adalah soalan yang kamu patut tanya kepada diri kamu. Adakah saya benar-benar mengasihi Tuhan? Are you doing what you're doing because you love God? Adakah kamu lakukan apa yang kamu lakukan sekarang sebab kamu mengasihi Tuhan? Are you coming for Sunday service because you have nothing else to do on Sunday? Soalan yang sangat lucu bagi saya. Adakah kamu tidak apa-apa membuat sehingga kamu datang ke gereja pada pagi hari Ahad? Or you are here because you really love God and you want to honor God by worshiping Him with other brothers and sisters? Ataupun sebab kamu menghormati Tuhan dan sebab itu kamu datang, kamu bersekutu dengan saudara-saudari di sini. Amen? Amen. Friends, Amen. God is a gentleman. He will never control you. Ultimately, it is you who needs to make the decision to what degree you would like to follow after Jesus. Amen? Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat budiman. Dia tidak akan memaksa kamu untuk melakukan sesuatu yang kamu tidak mau. Now, there are various reasons why some Christians misunderstood, that there is a control element in mentoring. Terdapat beberapa salah faham tentang elemen pementoran ini apabila kita bercakap tentang mengawal ini. We won't have time to go through all the reasons. Kita tidak dapat melihat kesemua sebabnya. Perhaps the commonest reason Salah satu sebab yang biasa terjadi is that many of these Christians, perhaps in the past, they were very let down or hurt by many of those who are in the authority figure. mungkin pada masa yang lalu, pengalaman masa lalu dia Kristen ini ataupun menti ini dia selalu disakiti oleh orang lain. Maybe they grew up in an environment where those figure in authority, they have exerted very strong control upon their lives. Mungkin pada masa yang lalu mereka sangat dikawal oleh orang yang tertentu dalam kehidupan mereka. That's why when they hear the idea of mentoring, the first thing, rather than seeing the blessing, they start to see that, oh, is this another way that the person is going to control me? Oleh itu, daripada melihat kepada berkat, dia melihat pementoran ini adalah satu elemen pengawalan kepada diri dia. Friends, if you have such experiences, Saudara-saudari, jika kamu pernah mengalami pengalaman ini, and you really find it hard to say yes to mentoring dan sangat sukar untuk kamu katakan kepada pembimbingan because of trust issues, disebabkan oleh masalah kepercayaan, maybe you are worried that you'll be controlled by someone again. mungkin kamu risau kamu akan dikawal oleh seseorang. I just want to say this, Saya ingin katakan ini, that God really loves you very much. Tuhan sangat mengasihi kamu. He really loves you as His precious child. Amen. Dia sangat mengasihi kamu sebagai anak Dia yang berharga. He hears you and He understands what you're going through. Dia mendengar dan memahami apa yang kamu pernah alami. And friends, God has every intention
to heal you, and to restore you. Tuhan mempunyai niat ataupun ingin memulihkan kamu. So that the enemy doesn't take away or steal or grab away the blessings that God is awaiting for you. Amen? Supaya iblis tidak mengambil apa yang berkat Tuhan telah berikan kepada kamu. Amin. God wants you to live the fullest life Tuhan that He ingin, has promised you. Tuhan ingin kamu hidup dengan berlimpahan seperti yang telah Dia janjikan. God's heart is that nothing will stop you from receiving the blessings that can come out of mentoring. Amen? Tuhan katakan tidak apa yang boleh menghalang kamu dari menerima berkat daripada pembimbingan ini. Amin. You know, in my first year as a houseman, junior doctor, Pada tahun pertama saya sebagai seorang dokter muda, dokter pelatih, I had a very tough year. saya mengalami tahun yang sangat sukar. When I was doing my surgical term, I had a senior doctor who really abused me verbally. Saya mengalami pengalaman di mana saya telah dibully oleh mereka yang senior. Only one. Only one senior doctor, yeah. Hanya satu orang saja dokter senior. I remember he was once so angry about the whole situation that he just threw, his pen on the wall in front of everyone. Saya masih ingat lagi dia sangat marah dengan saya sehingga dia memukul dinding di hadapan semua orang. And he's actually very abusive in his words. Dia sangat seorang yang suka mendera. And there were some things that he did, I would say, is actually, borderlining bullying. Saya juga ingin katakan bahwa ada satu benda atau perkara yang boleh dikategorikan sebagai membuli. Friends, as a young doctor, that was my first job. Sebagai seorang dokter yang muda, itu adalah pekerjaan pertama saya. I was actually quite traumatized. I was, oh God, is being a doctor like that? Saya sangat trauma dengan apa yang berlaku sebenarnya. Adakah menjadi dokter ini seperti itu? What did I do that deserve such bullying? Kenapa saya patut menerima semua ini? And that really affected the way that I see someone high up, the authority figure. Dan ia juga mempengaruhi saya bagaimana untuk melihat orang yang berkuasa di atas saya. And I remembered I really needed to take time out to seek God. Dan saya masih ingat saya mengambil masa untuk mencari Tuhan. I really needed to ask God, please heal me. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan pulihkan saya. Please restore me. Pulihkan saya. And God really gave me the strength to forgive this senior doctor. Tuhan memberikan saya kekuatan untuk memaafkan dokter yang senior ini. That throughout the whole experience, God really helped me to mature emotionally. Tuhan membantu saya menjadi matang secara emosi. That I was able to forgive. Saya mampu memaafkan dia. And I learned to love difficult people. Saya juga belajar untuk mengasihi orang yang sukar. And of course, that also helped me to be able to learn to trust my mentor and my leaders. Dan sudah tentu ia juga memberikan saya peluang untuk mempercayai mentor dan pemimpin saya. With the right spirit. Dengan roh yang benar. Because I realized that it is God's beautiful plan. Sebab saya sadar rencana Tuhan yang indah itu to place leaders and mentors in our lives. Untuk meletakkan pemimpin dan mentor dalam hidup kita, so that we can all reach unity in maturity. Amen. Supaya kita dapat mencapai satu tahap kematangan di dalam Dia. Ephesians chapter 4 verse 13. Efesus 4 ayat 13. No, we won't have time to go through it, but you can look at it that God has placed leaders and mentors so that we can grow together in maturity. Supaya kita boleh bertumbuh dan berkembang bersama di dalam kematangan. So friends, the myth here is I will be controlled by my mentor, right? That's the myth. Mitosnya di sini ialah saya akan dikawal oleh mentor saya. What is the truth? Kebenarannya, the truth is I can learn healthy accountability through working with my mentor. Amen? Saya boleh belajar tentang kebertanggungjawaban dengan mentor saya. So practically what does that mean? Apakah yang dimaksudkan dengan ini? It means when a mentor and a mentee come together,
Apabila mentor dan mentee datang bersama, we encourage them to set practical boundaries that guide the relationship. ada setengah perkara yang perlu ada batas dalam hubungan itu. You know, for example, Sebagai contoh, to respect and honor one another. untuk menghormati di antara satu sama lain, Perhaps the mentor and mentee can agree that whenever they agree to meet, let us not become late. sebagai contoh supaya apabila kita mentor dan mentee mau berjumpa tidak datang lambat. Right? If you are late, please let me know earlier. Jika kamu datang lambat, sila maklumkan kepada saya. You know, or if you decide an appointment, don't just suddenly disappear, you know, without knowing where you are. Dan apabila kamu sudah berjanji untuk berjumpa, tiba-tiba kamu hilang. Amen? Amen. Although there is no element of control, but it is a platform where you learn to grow in accountability. Dan walaupun tidak elemen pengawalan di sini, tetapi ia memberikan kamu satu tanggung jawab untuk bertumbuh bersama. If a mentor or a mentee just want to do whatever he or she likes, Apabila mentor dan mentee buat apa saja yang mereka mahu, this mentoring relationship cannot work either. hubungan pembimbingan ini tidak akan dapat berjaya. It requires accountability to work healthily. Amen? Ia memerlukan seorang yang bertanggung jawab untuk menjayakan hubungan pembimbingan ini. Last one, Yang terakhir, myth number 3. mitos yang ketiga, In a way, we have explored this the past 2 weeks. kita sudah melihat perkara ini dalam minggu-minggu yang lalu. I can go spiritually all on my own. Saya boleh bertumbuh secara rohani secara sendirian. You know, as we enter 20th and 21st century, Apabila kita masuk ke abad 20 dan 21, the culture out there budaya di sana seems to becoming more and more me focused. budaya di luar sana lebih kepada saya, kepada diri saya. Right? What I want, what I love to have. Apa yang saya mahu, apa yang saya ingin miliki. If you look at your phones today, what is the Apple Mobile actually known as? Kalau tengok handphone kamu sekarang, apa yang kamu ada? It is known as iPhone, Dinamakan sebagai iPhone, iPad, iPad. iDevice. Ah, Right? It is not WePad or WePhone. semua yang kamu miliki, contohnya Apple sekarang dia iPhone, iPad, bukannya WePad ataupun And WePhone. sometimes we are not aware that what's happening out there is also starting to influence the way that we see things. Dan secara tidak langsung apa yang berlaku di luar sana mulai mempengaruhi pemikiran kita. You know, the way that we want to follow God is also about how I want. Dan kamu mulai terpengaruh dengan apa yang saya mahukan dalam dunia ini. But friends, in verse 7, Apostle Paul say, imitate their faith. Dalam Ibrani 7, bab 13 ayat 7 ini katakan contohilah iman mereka. If we can grow spiritually all on our own, Apostle Paul won't say that. Kalau kita boleh bertumbuh secara sendiri, Paulus tidak akan mengatakan perkara ini. Apostle Paul will be saying something like, well, you carve out your own way. Mungkin Paulus akan katakan, kamu tumbuhlah dengan sendiri. Or he may say, you find a way to mentor yourself. Kamu mentorlah sendiri. Amen? Amen. But Apostle Paul say, imitate their faith. Tapi Paulus katakan, contohilah iman mereka. It means no matter how many years you are in your relationship with God, you still need someone to be able to speak into your life. Walaupun kamu telah lama menjadi seorang yang percaya, kamu memerlukan seseorang dalam kehidupan rohani kamu. Because the truth is, every one of us, we have blind spots. Karena kita mempunyai kelemahan. How many of us here, you are drivers? Siapa di sini seorang Yeah, there are pemandu? many here. Have you ever asked yourself, when you sit in a car, why are there so many sets of mirrors? Kamu tidak pernah tertanya, kenapa ada banyak cermin di dalam kereta kamu? Is it because the manufacturers have too many mirrors to spare? Adakah sebuah penghilang ini tidak kerja lain dan diletakkan semua cermin di dalam kereta kamu? The answer is no. Tidak. They have put the mirrors in strategic places because those are our blind spot. When we drive, we need those mirrors to tell us where are the other cars. Penghilang meletakkan cermin di dalam kereta kamu supaya kita dapat melihat titik buta dalam semasa kamu
memandu. Similarly, friends, mentors are just like the mirrors in your life. Sama juga seperti ini tadi, mentor adalah cermin itu. We need mirrors to show us where are our blind spots. Amen? Kita memerlukan cermin ini untuk melihat di manakah kelemahan kita. Proverbs 27 verse 17 says, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Hebrews chapter 10 verse 25, not giving up meeting together as some in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menunjukkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amen? You see, friends, the Bible is filled with verses that encourages us to work with one another, to see each other often. Alkitab mendorong kita supaya saling bertemu dan berjumpa dan antara satu sama lain. Because we cannot grow spiritually on our own. Karena kita tidak dapat bertumbuh dengan sendiri. Even King David, we know King David, right? Bahkan Raja Daud, He's known as a man after God's own heart. dia dikenali sebagai orang yang dekat dengan hati Tuhan. But yet King David also needed prophet Nathan Tetapi dia memerlukan Nathan to point out his blind spot. untuk menunjukkan kelemahan dia. Right? We knew the story where King David actually slept with a woman called Bathsheba. Kamu ingat tentang kisah Raja Daud tidur dengan seorang wanita bernama Bathsheba? You know, because he chose to remain behind rather than joining his soldiers to go to war. Dia memilih untuk tidak mengikuti tenteranya berperang, And Prophet Nathan had to point out to him that you did the wrong thing. dan Nabi Nathan mengingatkan dia tentang apa yang Raja Daud buat itu adalah salah. Even King David needed someone to point out his blind spot. What about us, my friends? Bahkan Raja Daud itu memerlukan seseorang untuk menunjukkan kelemahan dia, apalagi kita. Maybe some of you may say, but PC, I think I can just read the Bible every day. Tetapi PC saya hanya perlu membaca Alkitab sahaja setiap hari. I can just listen to the sermon every Sunday. I think that's enough for me to grow spiritually. Saya hanya perlu mendengar firman Tuhan setiap Ahad, saya boleh bertumbuh dengan sendirinya. But friends, you may know the whole Bible inside out. Tetapi itu tidak bermaksud kamu tahu tentang Alkitab itu secara mendalam. But that doesn't make you a Christian, amen? Dan ianya tidak menjadikan kamu seorang Kristen. It is how you apply the Word of God every single day that makes you a Christian. Ianya tentang bagaimana kamu mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kamu. Be it at the workplace, in your family, when you're out there, how do you live as a Christian? Ianya mungkin di tempat kerja kamu, dengan keluarga kamu, bagaimana kamu menjadi seorang Kristen. And we need help to do that, amen? Dan kita memerlukan bantuan untuk menjadi seperti itu. That's where a mentor comes in to guide us, to help us, and to speak to us. Sebab itu kita ada mentor yang boleh memimpin dan membimbing kita. So the truth here is, I need a mentor to help me grow spiritually. Kebenarannya di sinilah saya memerlukan mentor untuk saya bertumbuh secara rohani. Amen? So before we invite a brother to come out to share a testimony, Sebelum saya menjemput seorang saudara untuk berkongsi tentang kesaksian, I would like to close by saying, sometimes when we look at the Great Commission or even mentoring, apabila kita melihat kepada amanat agung dan juga pementoran, you know, we often scratch our head and say, God, how did God actually bring two imperfect beings to come together? kadang-kadang kita bertanya bagaimana Tuhan ingin mengumpulkan orang ini untuk datang bersama. But friends, Saudara-saudari, this is also where it is so beautiful. Di sini dia menjadi sangat menarik. Because it glorifies God when two imperfect beings come together to try to work out a mentoring relationship
and that really glorifies God. Ia menjadi sangat indah apabila dua orang yang mempunyai kelemahan datang bersama untuk memuliakan Tuhan. Because it fully reflects in 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Dia ada tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9. That my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. It means that we are able to reflect God's power even more when two imperfect beings come together in a mentoring relationship. Ia akan menjadi sangat indah apabila dua orang yang mempunyai kelemahan, dua orang yang mempunyai orang yang lemah datang bersama dan bersetuju untuk bertumbuh bersama. Amen? Amen. So right now, I would like to invite a brother to come forward here. I personally know this brother just very recently. I'm really encouraged by his heart, especially in the area of mentoring. So without further ado, let us give a big hand to welcome Brother Kioi to come forward. Hello. Hello everyone, Shalom. My name is Kioi. Actually, point ini sudah Brother PC terangkan. Saya cuma memberitahu apa saya punya pengalaman saya sendiri dan apa saya punya point of view lah, personal point of view. So the question, there is 3 question, ada 3 soalan. Soalan yang pertama ialah, can a mentor meet every single of my need? Seperti yang point Pastor Brother PC tadi, bolehkah mentor memenuhi segala keperluan saya? So pada pendapat saya, seorang mentor itu ialah bukan seorang yang bertanggung jawab untuk memenuhi segala keperluan kita, makan minum kita ataupun keperluan pribadi kita. Tapi namun saya yakin percaya jika kita seorang mentor itu jika seorang mentee itu mengalami suatu masalah keuangan ataupun masalah seperti dia memerlukan sesuatu, saya kena percaya mentor dapat memberikan pertolongan mengikut kemampuan mentor itu sendirilah. So dalam aspek keperluan rohani, saya yakin dan percaya seorang mentor itu dapat memenuhi semua keperluan saya lah. Sebab saya yakin dan percaya seorang mentor itu mempunyai rohani yang dewasa. Dia mempunyai pengalaman yang lebih daripada mentee dia. So mungkin mentee boleh belajar sesuatu daripada mentor, bertanyakan nasihat ataupun meminta apa yang kamu perlulah dari aspek pertumbuhan rohani kamu. So untuk yang soalan yang kedua, can I be controlled by my mentor? Bolehkah saya dikontrol oleh mentor saya? Jujur saya katakan, sepanjang pengalaman saya mengikuti sesi mentor-mentee ataupun sesi penggembalaan sendiri, saya tidak pernah merasakan dikontrol, dikongkong oleh mentor saya. Seperti pada mitos cakap itu, kita tidak akan dikontrol oleh mentor. Itu hanyalah mitos sahaja. Saya mengalami sendiri, saya tidak pernah merasakan dikontrol sepanjang saya mengikuti sesi penggembalaan ataupun sesi mentor-mentee ini. Lepas itu, based on my experience, saya punya first mentor kan, Brother Idelan daripada Hope Kota Semerahan. Brother ini, before dia memulakan sesi penggembalaan, dia menerangkan apakah mentor-mentee ini, apakah tujuan mentor-mentee ini, apa yang kita akan dapat akhir daripada sesi pengembalaan ini. Itu membuat saya paham, apa yang saya akan dapat daripada sesi ini, apa yang saya dapat terima, apa yang saya kebaikan daripada mengikuti sesi penggembalaan ini. Bagi saya, itu bukannya, walaupun brother ini menyuruh saya macam, kamu perlu buat masa sunyi setiap pagi, kamu perlu buat baca Bible setiap hari. Walaupun benda-benda itu dia suruh, tapi saya menganggap itu bertujuan untuk pertumbuhan rohani saya secara pribadi, bertujuan untuk memperbaiki pribadi saya. Jadi
perspektif di sini kita boleh melihat ke arah yang positif. Jika kita menganggap benda-benda ini kita merasakan, oh kenapa brother ni macam dia kongkong pula saya ada cakap kan. Kenapa pula brother ini macam ini tak boleh, itu tak boleh. Jadi di situ kita sudah salah anggap akan apakah tujuan pengembalaan ini, apakah tujuan sesi mento-menti ini. Kita sudah salah. So mungkin kita boleh selidiki hati kita. Kenapa kita agree untuk mengikuti sesi mento-menti ini? Kenapa kita, apa yang kita mahu akhir daripada mento-menti ini kan, apa yang kita mahu, apa yang kita mau lihat dalam pribadi kita. Semua itu bertujuan untuk kita bertumbuh bersama dengan mentor itu sendiri. Mentor itu juga sendiri boleh seperti pengalaman saya, brother itu juga banyak belajar dari saya. Saya tidak tahu apa yang dia belajar, tapi saya yakin percaya dia ada belajar dari saya. Dan saya juga banyak sekali saya belajar benda dari dialah. Dari macam mana, sebagai contoh, jika saya berada di situasi ini, dia akan memberikan satu cara, kaedah, bagaimana saya untuk saya menangani situasi tersebut. Jadi di sini saya menganggap brother ini seperti bapa saya. Saya menganggap dia mengajar saya seperti dia ialah ayah saya, bapa rohani saya. Jadi kalau kita cakap kita dikontrol dalam sesi ini, itu bagi saya kita sila lihat, selidiki hati kita lah. Okay. Last kali Pastor Brother PC, can I grow spiritually without mentor? Bolehkah saya bertumbuh secara rohani tanpa pimpinan mentor? Bagi saya, soalan ini amatlah subjektif lah. Sebab ada saya dengarkan orang cakap dengan saya kan, mungkin dia bilang, mungkin saya anggap, dia cakap, saya tidak perlu orang untuk bimbing saya. Saya hanya perlu baca Bible, tengok YouTube, dan mencari sumber-sumber yang boleh membantu saya bertumbuh secara rohani. Tapi point of view saya, bagi pendapat saya lah, saya tidak dapat bertumbuh secara rohani secara tanpa mentor, tanpa bimbingan mentor. Sebab itu pada Jumaat yang lalu saya mengikuti sesi grouping mentoring dengan Brother PC, Pastor Anthony, Brother Chubong, dan mungkin akan datang ada Brother John. Last time dia tidak join, so last Friday dia tidak join. Mungkin next perjumpaan dia akan join lah. Saya sangat berterima kasih akan pribadi ini. Mereka memberikan pribadi mereka, masa mereka, tenaga mereka untuk membimbing kami yang menti ini. Saya yakin dan percaya lewat daripada sesi ini kami secara pribadi dapat bertumbuh bersama-sama, bertumbuh secara rohani bersama-sama. So bagi saya amat perlukan seorang mentor untuk membimbing saya dalam pertumbuhan rohani saya. Dorongan saya kepada kita semua, jangan takut untuk menerima mentor, ataupun jangan takut untuk mementoring seseorang, karena saya yakin dan percaya lewat daripada sesi penggembalaan ini ataupun mentor-menti ini, kita semua dapat bertumbuh bersama-sama dan kita ingin memuliakan Tuhan itu sendiri. Kita ingin membesarkan kerajaan Tuhan ini. Bagi saya itu saja dari saya. Thank you. Thank you, Brother Kiyoy. Wow. Terima kasih Saudara Kiyoy. Amen. Praise God. Puji Tuhan. Okay, friends. Because of time, what I would like to do is just to close in a prayer. I just really believe that God has spoken to many of us here today. Disebutkan oleh kesibukan masa, saya ingin singkatkan bahwa Tuhan telah berbicara secara pribadi kepada setiap orang kita di sini. For those of us, perhaps you have yet to say yes to mentoring. I hope today it will help you to have the courage to say yes. Mungkin bagi mereka yang belum mengatakan ya kepada pementoran, saya berharap agar kamu mempunyai hati untuk mengatakan ya suatu hari nanti.
And we also want to pray for our mentors today who are already mentoring someone. Dan kita juga ingin berdoa kepada mentor yang menjadi kepada mentor kita yang membimbing seseorang. We pray that God will continue to help you to grow. Amen. Kita berdoa supaya Tuhan bantu kamu terus bertumbuh. While you're also helping the rest. Amen. Supaya kamu membantu orang lain juga. Hallelujah. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you so much for your love. Tuhan, kami bersyukur dengan kasih Engkau. We thank you that you have not chosen any other way but through mentoring, you have entrusted us the Great Commission. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menggunakan cara pementoran ini untuk memenuhi amanat agung. And now with mentoring, every believer has the opportunity to fulfill the Great Commission. Dengan pementoran ini, jemaat Engkau dapat memenuhi amanat agung Engkau. Lord, we pray for brothers and sisters perhaps who are still praying and really seeking you for courage to say yes to mentoring. Tuhan, saya berdoa kepada saudara-saudari yang belum lagi bersedia kepada pementoran ini. We pray that as they return home, your Holy Spirit will enlighten them your very heart in the area of mentoring. Saya berdoa supaya Engkau memberikan mereka kekuatan untuk di aspek pementoran ini. Father, we also want to pray for the current mentors who are in our midst. Saya juga ingin berdoa kepada mentor that you just continue to enlarge their heart, supaya Engkau terus membesarkan hati mereka, enlarge their territory, membesarkan pribadi mereka, that they will just continue to learn and have the heart to let you speak to them every single day. Supaya Kau terus berbicara kepada mereka setiap hari. As they continue to faithfully mentor your people. Seperti mana mereka dengan setia membimbing umat Engkau. We thank you. Kami bersyukur and pray all this in Jesus' name. Dengan menyerahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 God bless. Tuhan memberkati. Brothers and sisters. Amin, haleluya. Thank you dengan Brother PC dan juga Brother Stewart untuk firman Tuhan yang sangat mendorong pada pagi hari ini. Secara pribadi, saya juga sangat bersyukur karena kalau bukan selain Tuhan, kalau bukan mentor saya yang telah menunjukkan teladan dan mereka setia di dalam Tuhan, saya juga tidak boleh berada di tempat ini. Oke, saya sangat bersyukur untuk dua orang mentor saya yang tidak berada di KK, tapi mereka pergi menubuhkan gereja untuk saudari Edeline dan juga saudari Anita. Oke, begitu juga untuk yang ada pada hari ini seperti saudari Lauren, oke, yang pernah menjadi mentor saya, saudari Moy Moy dan juga saudari Catherine yang mengikuti online. Oke, saya merasakan mereka tidak pernah mengawal saya. Oke, saya merasakan memang saya benar-benar dikasihi. Mereka memenuhi keperluan saya dan banyak berkorban untuk saya. Mereka ajar saya firman Tuhan, mereka mencabar saya dan mereka melakukan sesuatu untuk melihat saya bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudari, mari kita buka ruang hati kita untuk kita dipimpin oleh pemimpin rohani kita. Saya percaya semua itu adalah untuk kebaikan kita dan Tuhan Yesus sendiri telah memulakan sistem pementoran ini. Amin. Haleluya. Saya juga bersyukur untuk setiap menti-menti saya yang banyak mengajar saya, yang mendorong dan menyokong saya. Saya tidak dapat sebut namanya sebab begitu ramai. Amin. Dan saya percaya mereka masih berada dalam misi ini karena mereka mengasihi Tuhan. Amin. Oke, jadi sebelum kita tutup dalam doa, saya ingin memberikan 3 pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah untuk persepuluhan dan juga uang kesyukuran. Saudara-saudari boleh scan QR code tersebut. Sekiranya susah untuk scan, Anda juga boleh buat online transfer ataupun secara fisikal pergi ke bank begitu. Amin. Oke, untuk pengumuman yang kedua, oke, pada hari ini kita pada 17 April kita akan adakan satu kebaktian yang luar biasa. Oke, yaitu Easter Sunday dengan tema dia Engkau Jadikan Aku Berani. Jadi saudara-saudari, mari kita persiapkan diri kita. Kita juga ingin rindu untuk menjemput kawan-kawan kita untuk mengenal Tuhan dan juga untuk memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, pada minggu hadapan kita ada kebaktian secara berasingan, kayak English Chinese
pada pukul 9.30 pagi, manakala Jumaat BM pukul 11.30. Amin. Sangat bersuka cita untuk kedatangan saudara-saudari di sini dan juga untuk setiap saudara-saudari yang mengikuti online. Terima kasih. Saya percaya penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan sentiasa bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Jadi sebelum saya menutup kebaktian ini, mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, sangat bersyukur untuk hari ini kami dapat mempelajari akan firman Engkau. Ajarilah kami untuk merendahkan hati kami Tuhan. Ajarilah kami untuk dipimpin Bapa. Kami tahu ya Bapa Tuhan, Engkau sendiri telah menunjukkan Bapa bagaimana hubungan Engkau dengan murid-murid-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk setiap daripada awal sehingga hari ini Bapa. Kami tahu Engkau telah memperbaharui roh kami. Engkau berada di tempat ini. Tuhan, Roh Kudus Engkau mengalir kepada setiap pribadi walaupun yang berada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa sekali lagi kerana kasih Engkau yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kerana Engkau menyatukan kami di tempat ini walaupun kami daripada latar belakang yang berbeza. Tuhan, kasih Engkau yang menyatukan kami dalam perhubungan kami. Terima kasih sekali lagi, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara dan saudari. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Bye. Firman-Mu Dita bagi kakiku, terang-Mu
Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikan